Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Langsung aja ya. Hari ini agenda kita adalah kita diskusi, lebih ke diskusi ya. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang kita perlukan untuk persiapan perkuliahan. Ya seperti sebelumnya sih. Ya prinsipnya kami coba bergerak itu maju, meskipun majunya sedikit, pokoknya maju. Jadi yang kemarin kita anggap tuntas, jadi kita akan nambahkan itu. Jadi prinsipnya ke sana. Jadi kalau dua semester yang lalu kami meminta agar RPS itu diupload saja. Kemudian semester berikutnya RPS-nya diupload. Nanti kalau yang nggak upload maka statusnya dibuat tamu. Jadi nguploadnya dimanapun tidak kami permasalahkan. Bahkan ada yang upload di tugas baru atau forum diskusi, itu tetap yang penting kita ketemu. Nah, untuk semester ini kami minta untuk uploadnya itu di tempat yang sesuai, gitu aja. Jadi kalau semester lalu sudah upload RPS, saya yakin sudah ada paling nggak draft RPS-nya ada. Gitu. Paling nggak kalau sudah ada draftnya kan tinggal memperbaiki di bagian yang memang perlu, gitu aja. Oke, Bapak Ibu itu. Nah, untuk yang ini saya share ya. Ini Bapak Ibu buat sekedar evaluasi ya, evaluasi semester kemarin. Saya tampilkan, saya tidak dalam rangka ngejudge atau gimana, cuma saya tampilkan gimana presensi dari FGAS karena ini satu full ya. Jadi di FGAS ini ada beberapa rekap presensi. Tentunya yang merah-merah ini bisa diakses di KTU kalau nggak salah itu. Yang merah-merah ini berarti kemungkinan presensi itu dilakukan tidak sesuai jadwalnya, itu aja. Nah, saya nggak ngejat, artinya ini cuma itu ada dan nggak ini itu ada rekapannya dan mungkin suatu saat kita coba kita coba perbaiki. Nah, dan ini juga belum jadi bahan pertimbangan, cuma ada contoh misalkan, Bu, mohon maaf kalau namanya disebut, jadi kalau keberatan nanti bisa japri saya ya. Misalkan ini Bu Ica Maulina, pertemuannya ketulisnya itu memang benar 16, cuma beberapa presensi dilakukan itu baru di tanggal 6 Januari. Jadi 6 Januari baru ngisi presensi kayak gitu. Ngebut BKD. Ya enggak Bu, banyak temannya, jadi tenang aja. Saya enggak dalam rangka ngejat, cuma nyampaikan bahwa ini ada gitu, rekapannya ada. Gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami sampaikan juga untuk template e-learning Unuja ya, sama seperti yang kemarin, kami belum perbarui karena ada keterbatasan waktu ya, makanya kami terbatas dari tenaga juga. Jadi template-nya seperti ini Bu, Bapak Ibu, sama seperti yang kemarin. Nah, yang kami minta itu RPS itu tolong diupload hanya di bagian ringkasan. Dengan tidak perlu membuat aktivitas baru, tidak perlu hidupkan modul nggak perlu. Jadi ringkasan ini aja diklik, nanti kalau udah baru ke bagian gear, terus pengaturan. Nah, yang diubah itu di bagian belum adanya ini. Belum adanya ganti dengan bisa link, bisa filenya diupload. Kalau mau filenya diupload, tinggal klik bagian ini, browse repository sama choose file. Filenya diupload. Prinsipnya itu, tolong tidak menambah aktivitas gitu. Nah, nambah boleh tapi jangan mengurangi gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu silakan nanti sebelum perkuliahan itu RPS-nya diupload. Terus yang kedua masih terkait dengan pembelajaran ya, memang bahasanya pembelajaran. Bentar, saya cek dulu. Saya takut lupa. Oke. Bentar. Nah, terkait pembelajaran Bapak Ibu, untuk untuk masuk ke area blended di kami di Unuja itu sudah menetapkan standarnya. Jadi standar proses pembelajaran itu nanti pembagiannya ada 4. 4 itu apa aja? Itu ada tatap muka, ada terfasilitasi jaringan, blended, hybrid, sama daring penuh. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan
rekapan apa koordinator mata kuliahnya ada. Oke. Nah ini misalkan ini kan ini yang NES ya. Bentar, ini apa ini? Oh iya, ini Bu, itu profesi NOS. Kemudian ini apa namanya? Ini yang koordinator kayak ini. Ini nanti kepada Pak Kaprodi ya. Itu kami minta di sini, saya bisa tambahkan nggak? Oh bisa. Ini keterangannya mau bagaimana? Jadi misalkan mau blended atau mau luring atau mau full daring. Gini. Nah, ini dalam rangka kita bisa mengukur berapa sih mata kuliah yang dilaksanakan secara luring, secara daring maupun blended gitu. Termasuk juga nanti Pak Kaprodi bisa sampaikan juga ke KTU fakultas ketika mengatur perkuliahannya. Jadi di perkuliahan itu di sini itu ada modenya, Pak. Nah, modenya kalau memang itu nanti blended, offline-nya diganti pakai yang campuran. Karena kalau misalkan ini modenya itu tertulisnya offline, maka ketika dilaporkan ke Dikti, itu maka mata kuliah itu terlapornya nggak blended, terlapornya ya offline. Gitu. Nah, gitu. Bisa diskusikan. Ini kan semuanya offline kayaknya, nggak ada yang online. Nah, kemudian untuk memenuhi syarat apa namanya blended itu tadi, Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini. Kalau memang Bapak Ibu menghendaki perkuliahannya itu masuk di kategori blended, maka yang kami minta itu bagian ini. Jadi pertama itu ini Bapak Ibu. Jadi daftar hadir itu harus dilaksanakan secara daftar hadirnya itu pakai e-learning, kemudian RPS-nya diunggah, kemudian materinya ditaruh diunggah juga di e-learning, materinya di bagian ringkasan itu ya, di bagian bawah pertemuan itu. Nah, kalau ada 3 unsur ini, maka mata kuliah Bapak Ibu tadi, pembelajarannya itu terkategori di terfasilitasi jaringan. Kalau misalkan ditambah asesmen, penugasan dan asesmennya itu dilaksanakan juga di e-learning, gitu ya. Jadi tugas diupload di e-learning, habis itu kuis dilaksanakan di e-learning, UTS, UAS-nya juga di e-learning, itu maka pembelajarannya Bapak Ibu itu masuk di blended. Gitu. Nah, kalau misalkan, ya kalau daring penuh nggak mungkin ya, masa kita praktik ke rumah sakit tapi daring kan nggak ada gitu ya. Nah, jadi mungkin nyampainya di blended. Nanti kalau misalkan ternyata pertemuannya juga daring, semuanya daring, maka kategorinya nanti masuk di daring penuh. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang perkuliahnya nanti di isian ini itu blended, maka isian minimalnya itu seperti ini. Presensi, terus asesmennya itu harus ada di e-learning gitu. Begitu. Terus terakhir penyampaian kami, sisanya nanti mungkin kita diskusi ya. Bisa pakai apa RPS-nya Bapak Ibu, kita bedah. Nah, untuk template-nya sekali lagi kami coba itu maju, bukan mundur, kecuali nanti sudah sesuai dengan yang diharapkan lah gitu. Nah, sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini analisis kompleks sama seperti yang semester lalu ya. Nah, ini sama juga. Nanti yang kami lihat pertama itu tentunya itu adalah di bagian judulnya, judul mata kuliahnya sesuai apa tidak sama perkuliahnya. Kemudian di bagian ini ada labnya, kalau memang ada labnya, kalau nggak ada dikosongi aja. Lab itu yang LBI itu tadi ya, labnya itu biasanya kalau di prodi dia konsentrasinya mau dibagi 2, nah itu masuk di 2 lab, berarti ada 2 lab. Nah, terus nanti yang kami lihat itu bagian ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing sub CPMK yang Bapak Ibu tetapkan, itu apakah ada hubungannya dengan CPL prodi? Nah, hubungannya diisi mana? Mau diisi 1 boleh, mau dikasih centang juga boleh. Gitu. Yang penting nanti bobotnya itu sesuai. Nah, terus yang kami lihat, ya tentunya dilihat nanti lebih detail lah. Nah, yang kami lihat nanti itu nanti di bagian bobot evaluasi yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki case method misalkan itu, maka nilai utamanya itu ada di aktivitas partisipatif. Sebenarnya di FKES itu saya rasa itu banyak yang harusnya itu pakai aktivitas partisipatif penilaiannya. Kenapa? Karena biasanya kan pakai praktikum. Kalau praktikum kan lihat praktiknya gimana, benar tidaknya praktiknya kayak itu. Berarti poinnya sudah bukan di tugas sebenarnya. Maksudnya mungkin bisa nggak di tugas, tapi juga nggak masuk di kuis, UTS, UAS nggak masuk, tapi masuknya langsung di aktivitas partisipatif penilaiannya. Kalau ini penilaiannya itu minimal 50, maka kategorinya kita bisa kategorikan itu case method. Jadi sementara memang baru dilihat itu. Nah, untuk semester ini Bapak Ibu, kami minta ada tambahan instrumen penilaiannya gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya itu misalkan di sub CPMK 1 jenengan menilai teknik yang digunakan itu pakai tugas misalkan ya. Maka tujuannya itu ada kisi-kisi tugasnya itu sudah jelas tertulis. Itu Bapak Ibu. Jadi misalkan instrumen tugas. Nah, ini instrumen tugasnya. Jadi mata kuliahnya apa? Jenis evaluasinya kan tugas itu tadi ya.
sub CPMK-nya nanti ditulis sub CPMK keberapa. Nah, tinggal di sini deskripsi tugasnya, mahasiswa diminta untuk apa. Nah, nanti tugas pertama, soal pertama ngapain, soal kedua ini ngapain, kayak gitu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Mungkin kalau di FKS mungkin kelasnya kalau cuma satu sih nggak masalah ya. Kalau misalkan ada dua atau lebih kelas yang berbeda, dosennya beda, misalkan itu. Nah, harapannya itu apa namanya? Tugasnya masih bisa seragam. Tugas sama UTS-nya harapannya itu bisa seragam. Kan kalau yang diajarkan berbeda, berarti kan bisa jadi sub CPMK nanti berbeda. Masa mata kuliahnya sama, tapi yang didapat mahasiswa beda. Harapannya itu seragam untuk materi yang didapatkan mahasiswa. Jadi kami harapkan untuk semester ini sudah di Bapak Ibu sudah melengkapi instrumen penilaiannya. Kami belum lihat nanti sesuai apa enggak ya. Artinya kalau misalkan sub CPMK menganalisis, kemudian tugasnya hafalkan, itu kan nggak sesuai. Kami belum lihat ke sana dulu. Yang penting instrumennya ada dulu untuk semester ini. Nanti kami akan dampingi dikit-dikit, oh disesuaikan. Misalkan tugasnya apa, maka tugasnya yang cocok seperti ini, gitu. Misalkan apa namanya, sub CPMK-nya mampu membuat proyek, misalkan itu tugasnya itu soal esai mengumpulkan pendapat, kan nggak sesuai. Jadi tugasnya adalah buat proyek misalkan, nah itu sesuai. Harapannya nanti ke sana gitu. Cuma step by step Bapak Ibu. Jadi yang penting untuk semester ini itu yang penting ada instrumen penilaiannya. Ini ada contoh rumusnya. Dan ini nggak saklek, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perkuliahan. Contoh misalkan ini untuk hasil proyek kami ngasih contoh ada 8 yang bisa dinilai, misalkan kelengkapan, kemampuan gitu. Nah, masuk di sini. Nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Nah, itu dari kami. Sisanya kita bisa tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, kita coba simulasi. Kami minta salah satu dari jenengan itu ngirim RPS nanti biar kami cek gitu ya. Begitu, Pak Munir. Saya coba kirim RPS punya saya Pak Nur Hamid ya. Oh ya, silakan Pak. Oke, tadi Pak Nur Hamid. Bukan yang bahasa Mandarin, Pak. Bukan, Pak. Oh, udah. Bentar, Pak. Saya buka dulu, Pak. Sudah tampil, Pak? Yes, sampun Pak Nur Hamid. Nah, ini ya, mata kuliahnya berarti keperawatan anak sehat dan sakit akut. Anak sehat sakit akut. Saya nggak tahu isinya tentunya. Ini labnya jangan 2, Pak. Maksudnya 2 gimana, Pak? Itu totalnya 4 SKS, 2 SKS teori, 2 SKS praktek, Pak Nur Hamid. Oh, jadi ini nggak apa-apa, Pak. Ini labnya itu maksudnya kalau memang di prodinya itu ada konsentrasi tertentu, gitu, Pak. Nah, itu ya, okay. Konsentrasinya maksudnya itu, Pak. Ya, jadi kalau LBE itu kan sistem pembagiannya jadinya itu ke lab, gitu. Nah, kita nggak pakai istilah LBE-nya apa aja, tapi lab-nya apa saja, gitu. Maksudnya konsentrasinya kemana sih? Kalau nggak ada dikosongi saja, gitu. Bobotnya 4. Kalau memang mau didetailkan praktikum mending di kayak gini, Pak. Misalkan 2 teori gitu. Nah, gitu. Sama 2 salah komanya di sini. Praktikum misalkan gitu, Pak ya. Oke. Iya. Misal gini, semesternya oke. Mata kuliah kodenya saya anggap oke. CPL-nya ini ada 3 sesuai dengan yang diprodi berarti, Pak ya. CPL-nya oke. CPMK-nya ada 3, berarti ini sub CPMK-nya ada 7. Lah, kok banyak, Pak? Sampai 12 ini? Iya, Pak. Memang banyak ya? Gini ya. Ini, Pak, mungkin nggak ini apa namanya, disederhanakan lagi, Pak. Disederhanakan mungkin nggak? Kalau mungkin disederhanakan aja, Pak. Oke. Karena gini, satu sub CPMK itu tentunya akan berdampak pada penilaian, evaluasi. Jadi sub CPMK ini tentunya nanti kalau ada kuisnya berarti sampai melakukan 12 kali berapa? 12 kali kuis. Berarti mengoreksi sebanyak 12. Nah, kadang di satu ini aja ada tugasnya juga. Nah, berarti kan tugasnya ada 12 ditambah kuisnya, tes tulisannya itu ada 12, tes tulisnya ada 12. Oke. 24 kali koreksi. Itu sih. Kalau memang mungkin loh ya. Contoh misalkan ini kan mampu menjelaskan pengertian konsep imunisasi. CPMK 5 ini apa tidak berhubungan dengan CPMK 6, Pak?
Oh iya. Kalau memang berhubungan dan anggaplah ini ya, mempraktikkan pemeriksaan fisik itu kalau orang mempraktikkan berarti dia harus paham konsep imunisasi, berarti kan cukup sub CPMK ini saja, yang ini nggak usah. Gitu. Jadi sub CPMK itu tidak mewakili pertemuan. Oke. Nah, satu sub CPMK itu bisa lebih dari satu pertemuan. Kalau bisa cuma 8 atau 4 gitu, nggak Oke. masalah Pak. Yang penting terwakili ya, yang penting terwakili. Oh ini hubungannya ya, jadinya kan banyak ini ya. Iya. Bobotnya 5, ini dari mana Pak 5-nya? Itu coba skor saya Pak Nur Hamid kemarin itu. Oh, kita ada buat simulasinya sih Pak, kalau mau nanti bisa kami kirimi lah. Jadi Oke. ini kan totalnya 1 per berapa gitu. Kayaknya nggak sesuai deh ini ya. Nggak sesuai diperhitung aja. Jadi Oke. bobotnya bisa disesuaikan sih, salah. Bobotnya bisa disesuaikan. Bentar, saya tunjukkan kalau ada ya. Nah, nanti bisa pakai file ini Pak. Jadi untuk hubungan sub CPMK tinggal ngasih 1, ada subnya nanti langsung ada kesimpulannya di sini. Kesimpulannya berarti sub CPMK 1 bobotnya ini itu aja. Oke. Nah, kami siapkan sih simulasinya itu. Oke. Nah, terus deskripsinya kami nggak lihat ya, maksudnya kami paham, anggap ini ada. Bahan kajiannya memang ini dipakai semua Pak, 1 sampai 11. Iya itu Pak. Bahan Berarti kajiannya itu. ada 11 bahan kajian untuk Iya. satu mata kuliah ini. Betul. Oh gitu ya. Kalau ini Pak, kurikulum prodinya ada Pak? Ada. Boleh dikirim sekalian Pak? Nah, sambil nunggu kiriman. Topiknya banyak ya? Oh iya, 4 SKS sih. Oke. Timbangan, medline, hardware. Oke. Hardware, software. Oh, timbangan itu masuk hardware Pak? Software ganti. Ini timbangan kayaknya masuknya ke hardware ya Pak ya? Wah, sorry Pak, salah tempat itu. Salah tempat Pak. Ya. Saya kira ada aplikasi untuk menimbang. Saya tahu Sorry, salah aplikasinya. tempat itu. Yeah. Softwarenya kalau ada apa? Ah, Ada e-learning Uruja itu software masuk ah. itu. Dan nanti bisa disesuaikan oksigen set. Saya nggak tahu ini. Kayaknya ini hardware semua ini ya. Teaching team ini kayaknya di template yang baru sebenarnya kita ubah ke dosen pengampu kalau nggak salah Pak. Bentar, saya tunjukkan ya. Semester lalu sih kita ngubahnya. Jadi ini ya udah dosen pengampu. Yang ngampu mata kuliah siapa? Baik, salah. Bentar. Nih, ini ganti dosen pengampu aja. Jadi Ya. tahu dosennya siapa ini. Nah, terus asesmen penilaian ya, mata kuliah syarat, asesmen. Nah, untuk peta kompetensi karena kami mau menyamakan ke apa namanya ke pedoman KPT ini diganti ke analisis pembelajaran Pak. Biar sama aja, biar seragam. Kalau di Pekerti itu namanya analisis instruksional gitu. Iya. Nah, cuma di kita karena pakai mau ikut pedoman KPT ya pakainya analisis pembelajaran. Dan ini mencerminkan dari sub CPMK ya, Pak. Jadi misalkan saya pakai pedoman KPT ya. Oh iya sih, panduan KPT. Misalkan ini ya. Analisis pembelajaran. Nah, contoh ini Pak. Wah, nah ini ya. Saya rotate. Oke. Nah, bentuknya nanti seperti kayak gini, Pak. Jadi apa namanya? Ini mata kuliahnya. Nah, dari mata kuliah itu berangkat dari sub CPMK 1. Nah, sub CPMK 1 nanti ada panah dari ke sub CPMK 2 ke CPMK ada panahnya gitu, Pak. Nah, yang diisi di sini itu sub CPMK-nya, bukan materinya. Nah, kalau di sini kayaknya ini materinya. Materinya itu, Pak. Ya. Nah, coba kita lihat sub CPMK-nya. Mampu materi itu Pak. Ya, jadi ini aja Pak sub CPMK, nggak usah detail nggak masalah. Jadi yang penting ada sub CPMK. Ini tujuannya supaya kita tahu pelaksanaan perkuliahannya itu serial apa paralel atau gabungan. Kalau ini kan kalau tertulis ini kan serial, jadi runtutan. Jadi sub CPMK 2 itu berasal dari sub CPMK 1 gitu. Nah kalau kayak gini cocok pakai UTS. Nah kalau misalkan dia paralel itu nggak cocok pakai UTS, cocoknya pakai kuis, ada yang kayak gitu. Beda-beda sih. Nah nanti menyesuaikan aja sub CPMK-nya. Nah, terus oke ke bawah ya. Hasil pembelajaran. Nah, ini Pak yang agak kita kesulitan di FKes ya, karena ada praktik ya. Jadi karena ini ada 12. Nah, untuk mengukurnya Pak,
misalkan ini ada tadi kan disampaikan kalau ada 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 praktikum, ada teori. Nah, misalkan ini Pak, dari 12 sub CPMK, ini yang pakai praktikum itu sub CPMK yang mana? Nah, yang itu Pak. Nah, yang pertemuan ke-6 sama 14 kayaknya. 6 ini. Ah, ya Siswa itu. mampu menerapkan konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Nah, ini berarti pakai praktikum. Nah, Ya. kalau ini pakai praktikum, Pak, berarti bentuk perkuliahannya, ini kan bentuk ya. Bentuk pembelajarannya itu bukan pakai perkuliahan, tapi pakai praktikum. Jadi Oke. ini bisa diganti dengan praktikum, sesuai dengan pelaksanaannya. Kalau memang nanti ada satu sub CPMK yang ada teori dan praktikum, ya nanti berarti ada bagian kuliah, ada bagian praktikum. Gitu. Praktikum. Nah, kalau ini kan ada bentuk kuliahnya. Jadi Ya. kalau bentuk pembelajaran itu ngacunya di Kemendikbud itu ada praktikum. Pertama itu kuliah ya, kuliah ini ya. Nah, kemudian ada praktikum, kemudian ada tutorial kayak gitu, ada responsi. Nah, kalau memang ini mau full praktikum berarti yang kuliah dihapus. Ya, siap. Oh iya sih ini udah. Nah, kalau bisa Pak, ini kan tiga poin Pak ya. Jadi ada bentuk, ada metode, ada penugasan gitu. Nah, penugasannya nggak masalah sih, karena nanti ada di e-learning kalau memang itu. Nah, di sini Pak, yang di kuliah, misalkan ini kan pertama kuliah ya, kemudian anggap aja ini bentuk metode. Saya coba hapus ya, karena nggak pengaruh juga. Mana tadi? Jadi yang pertama, ini misalkan pakai kuliah. Kemudian yang kedua kita pakai praktikum. Nah, di kuliah itu jangan pakai metode apa? Misalkan kita pakai metode diskusi sama ceramah. Berarti kita tahu bahwa yang jenengan lakukan di kuliah itu ada diskusi, ada ceramahnya juga. Kemudian yang penting juga itu waktunya, Pak. Jadi ini kan ada waktunya kan, estimasi waktunya. Ya. Nah, waktunya berapa? Jadi kelihatan 1 kali misalkan ya. Contoh aja sih, 1 kali 50 menit. Nah, berarti ini kuliahnya selama 1 kali 50 menit. Terus yang kedua ada praktikum. Nah, praktikum ya udah berarti praktikum kalau metodenya apa ya apa diskusi nggak apa-apa Pak. Yang penting ada kan. Jadi Ya. praktikumnya udah diskusi sama kalau misalkan praktik. Simulasi tak, Pak? Simulasi. Nah, misalkan itu ya, diskusi sama simulasi misalkan. Nah, nanti waktunya kelihatan berapa Pak? Biasanya praktikum kan 2 jam ya minimal misalkan. 120 menit. Nah, ini nanti kelihatan. Dibuat kayak gini aja Pak, berarti ada 2. Ada kuliah, ada praktikum, dan waktunya jelas. Gitu. Nah, nanti kita akan total. Gitu. Jadi waktu ini akan kami hitung sehingga di bagian bawahnya, ini ada nggak ya? Nah, di bagian bawahnya ini kelihatan berapa menit totalnya. Nah, totalnya itu kalau misalkan 1 SKS itu dalam 1 semester itu minimalnya itu 45 jam. 1 SKS 45 jam. Atau nanti ketemunya itu per SKS, 1 SKS untuk 1 minggu itu 170 menit. Jadi saya buat catatan ya. Jadi 1 SKS untuk yang saat ini itu setaranya itu dengan 45 jam. Atau kalau mau dalam menit itu 45 jam per semester. Atau kalau misalkan mau dalam menit itu berarti 170 menit per minggu. Jadi ini. Nah, 170 menit itu bentuknya apa saja? Nah, biasanya kalau kuliah itu kuliahnya 50 menit, sisanya tugas sama belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu juga dihitung. Kalau misalkan praktikum itu 120 menitnya praktikum, kemudian sisanya atau 50 menitnya itu untuk belajar mandiri atau tugas. Gitu. Paham Bapak Ibu? Ya, terus ini ya untuk sesi daringnya, kalau memang ada materinya ditaruh daring, nanti ditulis saja Pak. Belajar mandiri melalui materi di e-learning, misalkan itu ya. Kalau pakai Google Meet ya ditulis Google Meet-nya berapa menit, setara berapa menit gitu. Gitu Pak. Ya. Nah, terus bobotnya ini nanti kita coba ukur Pak ya. Jadi misalkan ini ya, ini kan cuma ada bobot Pak ya, dari pertemuan pertama misalkan. Ya. Ini kan ada bobot penilainya 5. Nah, tekniknya ini pakai non-tes, meringkas materi perkuliahan atau kuis. Ini saya nggak masalah. Kuis itu masuk tes Pak ya. Kuis itu masuknya tes jadi.
Jadi misalkan ini, saya menyarankan untuk tekniknya meskipun agak kurang sesuai ya, cuma kami menyarankan agar tidak menghitung ulang, untuk tekniknya langsung ditulis dari pilihan ini aja. Jadi aktivitas partisipatif, proyek, tugas, kuis, UTS, apa UAS gitu. Nah, kalau misalkan jenengan nulis tugas, kalau misalkan nulisnya itu tugas, maka saya hapus ya. Jadi nggak usah Pak. Tekniknya saya tulis teknik gitu aja. Nah, misalkan saya pakai tugas, kemudian sama aktivitas partisipatif ya, atau enggak lah, sama UTS, misalkan ini ya. Berarti nanti di sini ada berbobot untuk tugas berapa? Salah. Tugas berapa persen? Misalkan 3%, misalkan aja. Kemudian UTS berapa persen? UTS-nya mau berapa persen? 2%. Misalkan gini ya, UTS 2%, misalkan. Nah, jadi ya itu tadi, akhirnya satu sub CPMK jenengan harus ngecek tugas. Banyak kan tugasnya. Nah, Iya. UTS nanti kalau memang ini ada UTS, nanti di akhir ini kan ada pasti ada UTS. Bobotnya itu hanya hasil total dari UTS yang ada di masing-masing pertemuan. Masing-masing apa? Sub CPMK, tinggal di total. Makanya kalau dari kami menyarankan sub CPMK itu kalau bisa itu jangan banyak. 8 itu menurut saya ya, 8 itu udah banyak. Karena nanti itu ada dampak, harus ada tugas, harus ada penilaian. Nah, tekniknya harus sesuai sama bobotnya kelihatan. Ini kan belum kelihatan ya. Bobotnya Iya. cuma 5, tapi meringkas materi ini bobotnya berapa, kuis ini bobotnya berapa kan nggak ada gitu. Begitu Pak. Kami Oke. siap dampingi ya kalau misalkan nggak ngerti hubungi aja weh, hubungi kami. Tenang aja. Oh Itu ini tadi udah, Pak yang ini ada instrumen Excel, penilaiannya udah bagus ini. di Excel yang penentuan bobot itu Pak. Oh iya, nanti ini ya, ini Nah ini itu mungkin Pak. contoh ya di case-nya Pak Munir, di case-nya Pak Munir itu ya kita lihat dari awal aja. Oke, CPL-nya itu ada 3 ya, meskipun ini CPL-nya ada 3. Kemudian CPMK-nya tadi kalau nggak salah berapa ya? Lupa sih. Nah, CPMK-nya ada 3. Kemudian sub CPMK-nya, oh ada 14 ya. Ya ambillah. Oh iya. Nggak apa-apa ditulis aja Pak, jadinya banyak nanti. Nah, ini hubungannya Pak ya, hubungannya saya Ya. coba isikan sesuai dengan punya jenengan ini dulu. Jadi ini kan cuma berhubungan dengan CPL ini, CPL 4. Saya hapus dulu semuanya. Ini yang penting keisi. 1 sampai 5 itu berhubungan sama CPL 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Saya samakan dulu ya. Nah, satu-satu ini. Maka kesimpulannya nanti kayak gini, Pak. Jadi sub CPMK-nya itu sub CPMK pertama itu bobotnya 4,35, sub CPMK 4 ini gini. Bobotnya. Kalau sesuai isian ini ya. Nah, bobotnya Ya. nanti seperti ini. Ini totalnya harusnya 100. Nah, di penilaian yang buat yang di bawah ini, Pak ya. Buat apa perbagian ini, perbagian ini nanti kami ngisikannya kan seperti ini ya, ada apa namanya? Ada 5 ini ya. Jadi misalkan ini totalnya harus 100, yang diisi cuma bagian sini aja, bagian ini. Ini yang ini otomatis ya. Jadi misalkan di sub CPMK 1 itu saya mau ada tugas, mau ada UTS. Nah, tugasnya berapa persen misalkan itu dari 100 itu ya. Saya buat misalkan nanti 80, salah ini 0 aja. 80 poinnya dari tugas, sama nanti saya tambahkan ada soal yang berkaitan dengan sub CPMK 1 sebanyak 20%-nya. Nah ini, nah berarti nanti tugasnya 3%, UTS-nya kok 1% ini kayaknya dibulatkan ke bawah ini. Ini harusnya 2% ini. Oh bentar, oh iya benar 1% ya, karena totalnya nanti 4,35. Ya benar sih. Ini pembulatannya bisa saya hapus nanti. Jadi nggak apa-apa pakai 3 sama 1. Nah, 1 sekian kayaknya 1,35. Gitu Pak. Nah ini nanti tinggal ditulis isinya, tulis di sini. Nah nanti di bagian akhir ini ada kesimpulan evaluasinya. Ini karena belum sesuai ya. Kesimpulan evaluasinya tinggal diisi di sini, nanti ditaruh di bagian ini gitu. Makanya kami menyarankan kalau sub CPMK itu jangan banyak-banyak. Gitu.
Karena kalau semakin banyak sub CPMK berarti kan kemampuan akhirnya itu kan yang diharapkan makin banyak. Akhirnya khawatir terlalu banyak, jadi nggak tercapai gitu. Nah, terus total waktunya nanti disesuaikan ya. Total Ya. waktunya karena misalkan ya udah saya pakai kalkulator ya. Kalkulator. Langsung aja. Nah, berarti nanti kan 45 jam. Salah, pakai 170 menit aja. 170 menit itu per minggu. Kalau 16 minggu, kali 16, kemudian kali SKS-nya ada 4. Nah, kalau dia 4 SKS, berarti totalnya itu minimal itu 10.880 menit. Gitu. Ini mau berapa jam? Ya tinggal bagi sih. Ini kalau jadi jam berapa sih? Nah, sekitar 181 jam. Mau bagi 4 lagi. Ya, jadi per SKS-nya jadinya 45 jam gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi total waktunya berarti nanti dalam satu semester itu jenengan mencapai 10.880 menit. Ya kelihatan banyak sih, cuma itu kan belajar mandiri juga termasuk. Udah gitu, Pak Munir. Ini kayaknya sudah ada instrumen penilaiannya ya? Belum selesai itu, Pak Nur Hamid. Iya, sip. Tapi yang penting ada kan, proyek, tugas. Nah, tugasnya, oh ya ini baru template-nya yang di-download. Iya. Ya. Itu proyek rencananya Pak Nur Hamid. Yang poin 6 itu Pak Hamid, yang pertemuan ke-6. Nah, itu memang diagendakan untuk melakukan screening ke TPA, PAUD rencananya gitu Pak Hamid. Ya. Oh. Iya, oke. Nah, jadi ini kriterianya juga ada ya, maksudnya Anda kan sudah nulis pedoman pensyukuran, nanti kalau ditanya, ini pedoman pensyukurannya gimana? Tinggal lihat ke paling belakang. Di bawah. Iya. Sesuai nggak sesuai urusan belakang. Yang penting, ini Pak pedoman pensyukurannya gitu kan. Iya. Kalau misalkan ini jawaban sangat tepat tanpa kesalahan gitu. Nah, sekarang kan ada. Kalau dulu kan kita nulis pedoman pensyukuran, pedomannya nggak ada. Gitu Pak Munir. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu yang lain? Kalau Excel tadi boleh Pak Nur Hamid dikirim ya Pak Nur Hamid ya? Iya, boleh Pak. Untuk yang simulasi itu Pak Nur Hamid. Ya, nanti ini ya, ini simulasi ya, saya hapus dulu aja. Bentar, yang bagian ini aja saya hapus. Nanti bisa disesuaikan. Biar pengisian di bobot tuh nggak usah ngitung lagi, tinggal. Ini gini Pak ya, nanti file terus buat salinan. Jadi biar nggak saya kasih akses. Oke, siap. Kemarin rusak karena ini saya kasih banyak akses orang, akhirnya berubah. Oke, siap. Simulasi. Pak. Ya, gitu. Bapak Ibu kalau nanti kesulitan mau tanya langsung juga nggak apa-apa ya. Barangkali sungkan tanya saya. Oke, gitu. Belum dijemput. Bukan dijemput sama Mama. Belum dijemput sama Mama. Cukup ini? Cukup. Oh, ada yang chat. Ada yang chat. Enggak sih. Pak Nur Hamid, untuk yang model pembelajaran tuh Pak Nur Hamid, tadi kan ada 4 itu. Ada yang tatap muka, terus ada fasilitasi jaringan, blended sama full daring. Ya, full daring gitu. Nah, itu untuk perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan di dalam e-learning tuh. Kalau yang terfasilitasi jaringan kan hanya RPS. Nah, oke. Nah, itu Pak Nur Hamid. Iya, di bawahnya ada lanjutannya, Pak. Jadi kalau memang mau blended, maka syaratnya adalah yang terfasilitasi jaringan ditambah dengan penilaiannya juga dilaksanakan di e-learning. Jadi misalkan ada tugas ya, tugas kemudian bentuknya itu file, maka filenya itu diupload di e-learning kayak gitu. Dan dinilai juga di e-learning. Penilaiannya bisa dilakukan di e-learning, UTS bisa di e-learning. Terus ya kayak gitu, Pak. Nah, terus untuk apa namanya? Nah, kalau misalkan daring penuh, full daring, Bapak Ibu, kami usul kemarin di pedoman ini itu dibebaskan, mau sinkronus, mau asinkronus dibebaskan. Artinya kalau mau sinkronus, yang penting ada 3 hal ini. Jadi link video konferensinya. Jadi tentunya unsur yang di atas harus terpenuhi ya, yang hybrid ditambah dengan yang ini, ditambah dengan link video link Zoom atau Google Meet-nya. Kemudian rekamannya harus ada Bapak Ibu. Untuk menjamin memang tidak cuma link yang ada, tapi rekamannya memang ada.
Terus sama bimbingan atau diskusi melalui forum diskusi. Ya, sebagai ganti diskusi lewat langsungnya itu kan harus ada diskusi lain. Maka diskusinya itu bisa dilakukan melalui e-learning. Gitu. Nah, untuk yang asinkronus, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada video pembelajaran, maka videonya itu videonya bisa diupload, kemudian disertai dengan pretest sama post-test. Nah, tujuannya apa? Nanti tujuan ada pretest itu sama post-testnya itu untuk menjamin bahwa pembelajaran itu berlangsung. Nah, kalau misalkan cuma video, iya kalau mahasiswa lihat, iya kalau mahasiswa paham. Tapi kalau ada post-testnya kan minimal untuk mengisi post-test itu mahasiswa harus lihat video. Jadi videonya dilihat, kemudian di post-testnya disesuaikan, diisi sama mahasiswa. Nanti bisa diatur supaya post-test hanya bisa dikerjakan setelah mahasiswa lihat video, gitu bisa. Atau post-test harus bisa dikerjakan setelah pretestnya nilainya berapa, misalkan pretestnya bolak-balik nanti. Sama terakhir ada bimbingannya gitu. Ini untuk untuk isiannya Pak yang kami minta Pak, kalau memang mau daring. Iya. Okay. Baru saya mau minta itu Pak. Saya kirim guys. Udah cukup jelas. Oke. Sepertinya paham semua, jadi nggak ada masalah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau didiskusikan? Saya Bapak ingin bertanya, mungkin ada tutorial untuk menyeting post-test untuk bisa dilakukan setelah menonton video gitu Bapak. Oh ya. Oke, baik. Bisa sih Bu. Oh iya Bu Ica, mohon maaf tadi presensinya tampil kebetulan pas saja Bu, jadi mohon dimaklumi ya. Untuk ini ya, saya coba simulasikan aja. Bentar, saya tutup punya ini. Oke. Saya bukakan satu contoh. Oke. Gini. Ini disclaimer dulu ya, disclaimer. Untuk saat ini, fitur yang tersedia itu hanya sebatas bahwa mahasiswa harus lihat video. Tidak sampai ke mahasiswa harus melihat video itu sampai selesai, belum sampai sana. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan nambah fitur yang sampai harus mahasiswa melihat, jadi misalkan videonya 10 menit, mahasiswa minimal melihat 9 menit. Nah, ada fitur itu, cuma fiturnya masih berbayar. Nah, sementara masih sebatas yang penting mahasiswa lihat videonya. Nah, untuk mengaturnya, kalau Bapak Ibu menambahkan aktivitas berupa video ya, video misalkan ini kan ada video ya. Nah, di pengaturan ini Bapak Ibu itu ada activity completion ya. Di pengaturan entah video atau apa, misalkan di bahan pertemuan itu ada bagian activity completion. Di activity completion ini nanti di require-nya itu dicentang. Jadi biasanya ada student must view gitu. Nah, itu dicentang. Kalau sudah dicentang nanti simpan dan tampilkan. Berarti untuk supaya lulus materi ini maka mahasiswa harus lihat di aktivitas ini mahasiswa itu harus lihat. Kemudian di post testnya itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan pembatasan. Jadi kalau di sini tadi harus ada syarat lulusnya, kalau di sini itu kita tambahkan bagian pengaturan itu di pembatasan akses. Jadi ini dibatasi bahwa video yang barusan saya lihat itu harus lengkap, harus be market complete, jadi harus komplit. Kalau misalkan mau pakai grade tertentu, harus nilainya berapa, nanti pakai yang pas grade. Gitu. Jadi dengan ini kita bisa batasi mahasiswa harus gitu. Jadi mahasiswa harus melihat video itu tadi. Begitu Bu. Sementara belum ada tutorial dalam bentuk video ya. Sementara saya jelaskan seperti ini. Mungkin ke depan kami upayakan ada tutorial itu tadi. Gitu. Di mana Bu Ica? Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke. Ini contohnya ya. Ya untuk materinya juga di-update. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Apa cukup? Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan.
Untuk keterangan yang di Excel belakang, mungkin hari Sabtu saya kirim Pak Nur Hamid, karena mulai Kamis sampai Ya, hari Sabtu ada Pak. ada pendampingan untuk penulisan RPS Pak Nur Hamid. Nanti Oke, biar sip. kami Oke, klarifikasi, nanti dosennya mau ya, model pembelajaran yang mana. ya. Oke. Iya. Iya Pak, yang ini jangan lupa di ini Pak ya, yang apa? Modenya disampaikan Oh, ke iya. KPU-nya ya. Ini matematika. Contoh misalkan FKS ada enggak ya? Kesehatan semua. Nah, ini kan kelasnya sudah apa? Dibagikan ya, cuma belum diploting ke e-learning gitu aja. Nah, kalau dilihat di sini modenya itu offline semua. Offline, 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 offline. Nah, nanti kami akan sesuaikan, Pak. Kalau udah ketulisnya offline kan berarti memang secara tertulis tidak ada upaya untuk blended gitu. Nah, Ya. kalau misalkan ini ketulisnya campuran atau blended gitu, maka ada potensi ini mata kuliah ini blended. Berarti baru kita cek, oh ini blended gitu. Kalau udah offline, oh ala offline. Saya lihat luarnya dulu lah. Kalau Oke, luarnya siap. offline, udah. Ini kayaknya offline semua, nggak ada yang online. Ada yang online nggak? Oh nggak ada. Di beberapa kampus ada di beberapa tempat ada online-nya sih. Di beberapa prodi itu ada. Oke, ada pertanyaan? Presensinya mohon diisi Bapak Ibu. Cukup? Kalau cukup Pak Hamid? Mungkin cukup Pak Nur Hamid. Mungkin saya minta waktu 3 menit dulu Pak Hamid untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah kami plotting untuk, bentar saya buka dulu jadwal. Nah, untuk hari Kamis besok kami undang besok jam 10 sampai jam 3 ini, yang dimana di suratnya sudah Bapak Ibu terima. Jadi besok yang mohon untuk join Ibu Novela itu jam 10 sampai jam 11. Habis setelah Bu Novela dilanjut oleh Pak Setio jam 11 sampai jam 12. Nanti dilanjut Bu Estauriana jam 13 sampai jam 14. Dilanjut Bu Maulidia jam 14 sampai jam 15. Nah, ini nanti yang akan disampaikan terkait masalah RPS di masing-masing mata kuliah yang sudah kami plotting sesuai koordinator mata kuliahnya. Nah, ini seperti yang Pak Nur Hamid sampaikan tadi, karena di FKS itu banyak tim teachingnya. Jadi tim teaching, maka ada satu mata kuliah yang dipegang oleh 2-3 dosen, maka nanti dosen yang timnya bisa dikomunikasikan dengan dosen yang sudah ditunjuk sebagai koordinator. Nah, untuk yang berhalangan, ini kebetulan Japri nih Pak di Zoom. Ini Pak Setio besok izin ya ke Sidoarjo. Mungkin nanti kami geser di hari Sabtunya Pak Setio. Karena di hari Sabtu itu kami jadwal ada Bu Dekan di sana, karena Bu Dekan hari ini lagi umroh. Mungkin nanti yang waktunya Bu Dekan akan diisi oleh Pak Setio mungkin gitu. Sambil lalu nanti malam bisa dicicil RPS-nya terkait template RPS dan CPL dan CPMK bahan kajian itu sudah kami kirimkan di link di grup pengampu mata kuliah di semester genap. Untuk linknya 30 menit sebelum pelaksanaan kami akan japrikan kepada dosen yang sudah kami undang. Oke, terima kasih Pak Nur Hamid. Baik Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Sebelum selesai, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih dari kami cukup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dari LPP kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.